Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Andriana Rasyikah, Hafizah Hairunisa, Kaila Sukma Jelita, dan Nelda Gusmeli. Dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma, SPD, MPD, kami akan menyampaikan tentang perampatan operasi himpunan dan hukum-hukum himpunan. Baiklah, kita akan membahas tentang perampatan operasi himpunan. Yang dimaksud dengan perampatan operasi himpunan adalah himpunan dengan jumlah yang banyak atau lebih dari 2 dan kemudian dioperasikan dengan operasi yang sama. Maka, bentuk sederhananya yang pertama itu ada intersection. A1 intersection, A2 intersection sampai dengan AN, maka bentuk ini kurang efektif, maka kita akan menjadikan ke bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu A1, A2 sampai dengan AN ini kita simbolkan sebagai AI. Dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang kedua yaitu ada union. A1 union, A2 union sampai dengan AN. Maka bentuk efektifnya A1, A2 sampai dengan AN ini disimbolkan sebagai AI dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai dengan N. Begitu juga dengan perkalian kartesian, A1, A2 sampai dengan AN ini disimbolkan sebagai AI, I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan begitu juga dengan beda setangkup, AI ini disimbolkan adalah simbol dari A1, A2 sampai dengan AN dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan kemudian, sebagai contoh yang pertama, A intersection di mana B1 union sampai dengan BN bisa kita jabarkan sebagai A intersection dikali dengan B1, A intersection dikali dengan B2 sampai dengan seterusnya A intersection dikali dengan BN. Dan B1 union sampai dengan BN ini bisa kita jadikan ke lebih bentuk sederhana lagi menjadi union BI di mana dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan menjadi bentuk sederhananya yaitu A intersection union BI I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan kemudian sama dengan A intersection B1 union A intersection B2 union sampai dengan A intersection BN. Dan ini akan kita ubah ke lebih yang bentuk sederhana lagi menjadi union I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana di sini A intersection B1-nya dan sampai dengan A intersection BN-nya kita simbolkan menjadi A intersection BI. Dan selanjutnya, contoh yang kedua, A1 mempunyai elemen 0, 2, dan 3. A2 memiliki elemen 1, 2, 3, dan 6. A3 memiliki elemen min 1, 0, 3, dan 9. Maka bentuk intersection dan unionnya yang pertama intersection. AI ini adalah merupakan simbol dari A1, A2, dan A3 dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai dengan 3. Karena di sini kita mencari elemen yang sama, dari himpunan A1, A2, dan A3 ini adalah angka 3. Jadi intersection dari AI I sama dengan 1 sampai dengan 3 ini adalah 3. Dan kemudian union AI I sama dengan 1 sampai dengan 3. Karena di sini tanyanya union, maka ini adalah gabungan dari A1, A2, A3. Jadi elemennya digabung sesuai dengan urutan yang paling terkecil sampai dengan yang terbesar. Dan jika terdapat elemen yang sama di setiap himpunan, contohnya di sini kan 3 di A1,
ada 3, di A2 ada 3, di A3 ada angka 3, maka cukup menulis sekali saja, tidak usah berulang-ulang. Jadi elemen dari AI, elemen dari union AI I sama dengan 1 sampai dengan 3 ini adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 6, dan 9. Contoh yang ketiga, misal A memiliki elemen 1 dan 2, B memiliki elemen X dan Y, dan himpunan C memiliki elemen mio dan pi. Maka tentukan Cartesian product dari A, B, dan C. Bentuk penyelesaiannya yaitu Cartesian product A, Cartesian product B, Cartesian product C sama dengan. Jadi kita di sini mengkalikan himpunan A dan B dulu. Jadi 1 dikali X menjadi 1 dan X, 1 dikali Y menjadi 1 dan Y, dan 2 dikali X menjadi 2 dan X, 2 dikali Y menjadi 2 dan Y. Maka sudah dapat hasilnya, maka kita akan mengkalikan dengan himpunan C yaitu mio dan pi. 1 dan X akan kita kalikan dengan mio menjadi 1X mio. 1X akan kita kalikan dengan pi akan menjadi 1X dan pi. Begitu juga dengan 1 dan Y akan kita kalikan ke mio menjadi 1Y dan mio. Dan 1 dan Y kita kalikan ke pi menjadi 1Y dan pi. Begitu juga dengan seterusnya 2X kita kalikan ke mio menjadi 2X dan mio, 2X dikali dengan pi 2X dan pi, 2 dan Y kita kalikan ke mio 2Y dan mio, dan 2Y kita kalikan ke pi menjadi 2Y dan pi. Maka hasil akhirnya yaitu ada menjadi 8 elemen, yaitu 1 X dan pi, 1X dan mio, 1X dan pi, 1Y dan mio, 1Y dan pi, 2X dan mio, 2X dengan pi, 2Y dan mio, 2Y dan pi. Dan kemudian contoh yang terakhir, di sini himpunan A memiliki elemen 1, 2, dan 3, dan himpunan B memiliki elemen 3, 5, dan 6. Karena di sini kita akan mencari beda stangkup, jadi A beda stangkup B yaitu karena dicari beda stangkup, kita akan mencari himpunan yang tidak ada, misalnya himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Jadi A beda stangkup B yaitu memiliki elemen 1, 2, 5, dan 6. Hukum-hukum himpunan. Yang pertama, hukum identitas. Himpunan A digabung dengan himpunan kosong sama dengan himpunan A. Himpunan A diiris dengan himpunan universal sama dengan himpunan A. Contohnya, elemen dari himpunan universal adalah 1 sampai dengan 8. Elemen dari himpunan A adalah 2, 3, 4. Maka tentukanlah anggota dari himpunan A digabung dengan himpunan kosong dan himpunan A diiris dengan himpunan universal. Jawab. Maka elemen dari himpunan A digabung dengan himpunan kosong adalah 2, 3, 4. Sedangkan elemen dari himpunan A diiris dengan universal, maka dapat ditentukan cara mencarinya adalah X elemen dari A dan X elemen dari universal. Maka jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Yang kedua, hukum nol atau nominasi. Himpunan A diiris dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Sedangkan himpunan A digabung dengan himpunan universal, maka hasilnya adalah himpunan universal. Contohnya, elemen dari himpunan universal adalah 1 sampai dengan 8. Sedangkan elemen dari himpunan A adalah 2, 3, 4. Maka tentukanlah anggota dari
dari himpunan A diiris dengan himpunan kosong dan himpunan A digabung dengan himpunan universal. Maka dapat dijawab adalah himpunan A diiris dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Sedangkan A digabung dengan himpunan universal, maka dapat ditulis elemen dari himpunan A 2, 3, 4 digabung dengan himpunan universal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga adalah hukum komplement, yang mana A digabung dengan himpunan komplement A, maka dapat menghasilkan himpunan universal. Sedangkan himpunan A diiris dengan himpunan komplement A dapat menghasilkan himpunan kosong. Contohnya, elemen dari himpunan universal adalah 1 sampai dengan 8. Sedangkan elemen dari himpunan A adalah 2, 3, 4. Tentukanlah anggota dari himpunan A digabung dengan himpunan komplement A dan himpunan A diiris dengan himpunan komplement A. Jawab. Langkah pertama adalah mencari elemen dari komplement A. Caranya adalah X elemen dari U dan X bukan elemen dari A. Maka A komplement adalah 1, 5, 6, 7. Caranya adalah himpunan A digabung dengan himpunan komplement A. Elemen dari himpunan A adalah 2, 3, 4 digabung dengan himpunan elemen dari himpunan A komplement 1, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan A diiris dengan komplement A, maka hasilnya adalah himpunan kosong. 4. Hukum idempoten. Himpunan A digabung dengan himpunan A, maka menghasilkan himpunan A. Sedangkan himpunan A diiris dengan himpunan A, maka tetap menghasilkan himpunan A. Contohnya, elemen dari himpunan universal adalah 1 sampai dengan 8. Sedangkan elemen dari himpunan A 2, 3, 4. Maka tentukanlah anggota dari himpunan A diiris dengan himpunan A dan himpunan A digabung dengan himpunan A. Maka dapat kita cari himpunan A 2, 3, 4 diiris dengan himpunan A juga 2, 3, 4. Maka menghasilkan himpunan A 2, 3, 4. Begitu juga dengan himpunan A digabung dengan himpunan A. Maka tetap menghasilkan 2, 3, 4. 5. Hukum involusi. Hukum involusi adalah himpunan komplement yang dikomplementkan seperti himpunan A komplement dikomplementkan akan menghasilkan himpunan awalnya atau himpunan A itu sendiri. Contohnya, himpunan universal dengan elemen 1 sampai dengan 8, sedangkan elemen himpunan A 2, 3, 4. Tentukan anggota dari komplement A. Langkah pertama kita mencari komplement A dengan cara X elemen dari U dan X bukan elemen dari A. Maka kita dapat elemen A yaitu 1, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua kita mencari komplement dari A, yaitu X elemen dari universal dan X bukan elemen dari himpunan A komplement. Maka dapat menghasilkan komplement A 2, 3, 4. 6. Hukum penyerapan atau absorpsi. Himpunan A digabung dengan irisan dari himpunan A dan B akan menghasilkan himpunan A. Himpunan A diiris dengan gabungan dari himpunan A dan B, maka akan menghasilkan himpunan A juga. Contohnya,
Elemen dari himpunan universal 1 sampai dengan 8. Elemen himpunan A 2, 3, 4. Elemen himpunan B 1, 2, 4, 5, 8. Tentukan anggota dari himpunan A digabung dengan irisan himpunan A dan B. Langkah pertama, kita mencari irisan dari himpunan A dan B dengan cara X elemen dari A dan X elemen dari B. Maka hasilnya adalah 2 dan 4. Maka himpunan A digabung dengan irisan dari himpunan A dan B adalah 2, 3, 4. 7. Hukum komutatif. Gabungan dari himpunan A dan B hasilnya sama dengan gabungan dari himpunan B dan himpunan A. Irisan dari himpunan A dan B sama dengan irisan dari himpunan B dan A. Contohnya, elemen dari himpunan universal 1 sampai dengan 8, elemen dari himpunan A 2, 3, 4. Sedangkan elemen dari himpunan B 1, 2, 4, 5, 8. Tentukan anggota dari gabungan himpunan A dan B dan gabungan dari himpunan A dan B. Jawab. Gabungan himpunan A dan B, langkah pertamanya adalah X elemen dari A atau X elemen dari B. Maka hasilnya 2, 3, 4, 1, 5. Jika diurutkan, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan gabungan dari himpunan B dan A. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8. Hukum asosiatif. Himpunan A digabung dengan gabungan himpunan B dan C sama dengan gabungan dari himpunan A dan B digabung dengan himpunan C. Himpunan A diiris dengan irisan dari himpunan B dan C sama dengan irisan dari himpunan A dan B diiris dengan himpunan C. Contohnya, elemen dari himpunan universal 1 sampai dengan 8. Elemen dari himpunan A 2, 3, 4. Elemen dari himpunan B 1, 2, 4, 5, 8. Elemen dari himpunan C 2, 3, 4, 6, 7. Tentukan gabungan dari himpunan A dan B digabung dengan C dan himpunan A digabung dengan himpunan B dan C. Jawab. Langkah pertama, kita mencari gabungan dari himpunan A dan B. X adalah elemen dari A atau X adalah elemen dari B. Maka elemen himpunan gabungan dari A dan B 2, 3, 4, 1, 5, 8. Langkah selanjutnya kita mencari gabungan dari himpunan B dan C. X elemen dari B atau X elemen dari C. Jadi elemen gabungan dari B dan C 1, 2, 4, 5, 8, 3, 6, 7. Jadi gabungan dari himpunan A dan B digabung dengan C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga dengan himpunan A digabung dengan gabungan himpunan B dan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Hukum distributif. Himpunan A digabung dengan irisan himpunan B dan C, hasilnya adalah gabungan himpunan A dan B diiris dengan gabungan A dan C. Himpunan A diiris dengan gabungan himpunan B dan C, hasilnya adalah irisan dari himpunan A dan B digabung dengan irisan A dan C. Contoh, elemen dari himpunan universal 1 sampai dengan 8, elemen dari himpunan A 2, 3, 4, elemen dari himpunan B 1, 2, 4, 5, 8, elemen dari himpunan C 2, 3, 4, 6, 7. Tentukan
himpunan A digabung dengan irisan himpunan B dan C, dan gabungan dari himpunan A dan B diiris dengan gabungan himpunan A dan C. Irisan dari B dan C adalah X elemen dari B dan X adalah elemen dari C. Jadi irisan dari B dan C adalah 2 dan 4. Selanjutnya, himpunan A digabung dengan irisan dari B dan C, yaitu elemennya adalah 2, 3, 4. Langkah selanjutnya, himpunan A digabung dengan himpunan B, X elemen dari A atau X elemen dari B. Jadi, elemen dari himpunan A digabung dengan himpunan B adalah 2, 3, 4, 1, 5, 8. Selanjutnya kita mencari gabungan dari himpunan A dan C dengan C. X adalah elemen dari A atau X adalah elemen dari C. Maka elemen dari gabungan himpunan A dan C adalah 2, 3, 4, 6, 7. Maka gabungan himpunan A dan B diiris dengan gabungan himpunan A dan C adalah 2, 3, 4. 10. Hukum De Morgan. Himpunan komplemen dari A beririsan B, maka hasilnya sama dengan himpunan komplemen A digabung himpunan komplemen B. Himpunan komplemen dari A digabung dengan B, maka hasilnya sama dengan himpunan komplemen A diiris dengan himpunan komplemen B. Contoh, elemen dari himpunan universal 1 sampai dengan 8. Elemen himpunan A 2, 3, 4. Elemen himpunan B 1, 2, 4, 5, 8. Tentukan anggota dari himpunan komplemen A beririsan B dan komplemen A digabung dengan komplemen B. Maka langkah pertama kita mencari hasil dari elemen A. Elemen A adalah X elemen dari U dan X bukan elemen dari A. Maka hasilnya 1, 5, 6, 7, 8. Komplemen B, X elemen dari universal dan X bukan elemen dari B. Maka elemen dari B komplemen 3, 6, 7. Himpunan A diiris dengan himpunan B, maka elemennya adalah 2, 4. Himpunan komplemen dari himpunan A beririsan B, X elemen dari U dan X elemen dari A beririsan B. Maka hasilnya 1, 3, 5, 6, 7, 8. A komplemen digabung dengan B komplemen, maka menghasilkan elemen 1, 3, 5, 6, 7, 8. Hukum ke-11 atau hukum yang terakhir, yaitu hukum 0 atau hukum 1. Himpunan kosong dikomplemenkan akan menghasilkan himpunan semesta atau universal. Begitu juga himpunan universal dikomplemenkan akan menghasilkan himpunan kosong. Contohnya, elemen dari himpunan universal 1 sampai dengan 8. Tentukan anggota dari himpunan komplemen universal dan himpunan komplemen kosong. Maka himpunan komplemen universal sama dengan X elemen dari universal dan X bukan elemen dari universal. Maka hasilnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong dikomplemenkan, maka X elemen dari universal dan X bukan elemen dari himpunan kosong. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.